Dan inilah yang menyakitkan bagi trio zalim itu. Mereka kalah bukan karena dipenjara. Mereka kalah karena kepercayaan publik dicabut. Dicabut oleh suara hati orang biasa. Dan kepercayaan yang dicabut tak bisa dikembalikan dengan klarifikasi atau konten klarifikasi. Apa pelajaran dari semua ini? Bahwa demokrasi tanpa etika akan melahirkan bajingan intelektual. Bahwa media sosial tanpa akal sehat adalah senjata yang bisa membunuh akurasi. Bahwa rakyat tidak boleh malas berpikir hanya karena konten terlihat berani. Dan bahwa mereka yang menyalahgunakan status, gelar, dan panggung publik demi memuaskan ego, pada akhirnya akan ditelan oleh arus yang mereka ciptakan sendiri. Kebenaran bukan hak milik siapapun, tapi kebohongan pasti punya pemilik. Dan hari ini kita tahu siapa pemiliknya. Setiap bangsa tumbuh melalui luka. Dan Indonesia hari ini sedang belajar dari salah satunya. Kita belajar bahwa bukan semua yang menyebut diri oposisi adalah pahlawan. Bukan semua yang lantang bicara berarti benar. Dan bukan semua yang memakai kata kebenaran adalah pembawa cahaya. Tapi dari kehancuran kredibilitas tiga tokoh ini, muncul satu cahaya kecil. Kesadaran. Kesadaran bahwa rakyat harus kritis, tapi juga cerdas. Bahwa menjadi skeptis itu sehat, tapi menjadi sinis tanpa dasar adalah penyakit. Bahwa negara ini butuh pengkritik, tapi bukan pemfitnah. Dan pada akhirnya, ketika sejarah mencatat episode ini, kita akan berkata, kami melihat mereka sesumbar demi konten. Tapi kini, mereka tinggal sejarah, yang dibungkus penyesalan. Setiap pilihan sejarah punya konsekuensi. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menghapus jejak digital, kecuali kebenaran itu sendiri. Karma bukan sekadar mitos atau dongeng pengantar tidur. Karma adalah hukum sebab akibat yang tak kenal ampun, apalagi kompromi. Dan bagi Roy Suryo, Tifauzia, Rismon, serta para penebar fitnah lain yang selama ini berlagak suci di panggung publik, karma sudah menunggu di ujung jalan. Karma itu tidak datang dalam bentuk halus. Ia datang keras, nyata, dan penuh konsekuensi. Karma itu sudah mulai menggerogoti reputasi mereka sejak langkah pertama fitnah itu dilancarkan. Kini karma itu berubah jadi penjara, bukan hanya fisik tapi juga sosial dan moral. Rakyat Indonesia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat bagaimana yang dulu memegang mikrofon sebagai pembela rakyat, kini duduk termangu di balik jeruji besi, baju oranye yang menjadi simbol arogansi dan kebohongan mereka. Akhirnya mereka yang berani bicara tanpa bukti harus merasakan dinginnya beton penjara, sebuah pelajaran keras untuk yang lain. Sari, guru SMA di Yogyakarta. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal keadilan yang tertegakkan. Sebuah panggilan moral bagi semua yang masih ingin bermain-main dengan kata-kata demi kepentingan sempit. Justice delayed is justice denied, but justice served in the end is a powerful message. Arif, pengamat hukum dari Jakarta. Apakah mereka merasa takut? Jelas. Tapi bukan hanya karena penjara. Mereka takut kehilangan panggung yang selama ini dipakai untuk menggiring opini. Mereka takut kehilangan dukungan yang mereka bangun dengan fondasi kebohongan. Dan yang paling parah, mereka takut kehilangan wajah di hadapan bangsa.